Shalom, salam sehat keluargaku. Puji Tuhan, kita memasuki minggu pertama di bulan Maret. Kita bersyukur Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan kerendahan hati, serta dengan hati yang memuji. Mari kita akan naikkan bersama, saat pagi hariku datang lagi. Kita kepada Tuhan, kita memuji dengan ketulusan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Kami saat ini sungguh mengucap syukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk datang kepada Engkau melalui ibadah ini. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan di saat ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dari awal hingga selesainya nanti, biarlah kami boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik keluargaku, saat ini kita perlu bersukacita karena kita telah menerima sukacita yang datangnya dari Tuhan. Mari kita naikkan bersama melalui pujian sukacita surga. Kita akan nyanyikan dengan sukacita.
Baik keluargaku, saatnya kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Pendeta Yo. Sebelum itu, mari kita menyanyikan dari nyanyian pujian nomor 295, Pimpinlah Hamba-Mu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Shalom, selamat pagi keluargaku. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai di bulan Maret. Ini menjadi minggu pertama yang boleh kita nikmati. Seperti yang saya tuliskan di dalam buletin, di buletin yang terakhir, mari kita terus berdoa untuk uji coba ibadah secara langsung di gereja. Memang sekali lagi memerlukan persiapan-persiapan khusus, karena ibadah langsung ini pun akan disiarkan secara langsung juga melalui live streaming di YouTube. Mari kita terus berdoa sembari menunggu sampai semuanya mendapatkan vaksinasi dari pemerintah, dan itu boleh menjadi semacam sedikit kelonggaran bagi kita untuk lebih tenang beraktivitas, meskipun protokol kesehatan terus akan diterapkan secara ketat. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sampai di pasal yang kelima dari Mazmur. Masih ingat, saya tidak mempersoalkan menggunakan kata pasal ataupun nomor untuk Mazmur yang boleh kita pelajari di tahun ini. Mari kita memperhatikan di Mazmur pasal yang kelima, tetapi langsung saya kaitkan atau langsung kita pelajari dengan pasal yang ketujuh. Jadi minggu pertama ini kita belajar pasal 5 dan pasal yang ketujuh. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, ada istilah kata yaitu oportunis, ya, oportunisme. Itu adalah suatu paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengambil kesempatan tanpa memegang prinsip yang baik. Ya, artinya oportunisme itu adalah paham yang dimiliki oleh seseorang yang penting untung. Sehingga ketika menjalin hubungan, itu yang dipikirkan adalah keuntungan pribadi. Nah, orang yang memegang paham ini disebut sebagai oportunis. Nah, kadangkala
agak diekstrimkan, diartikan secara sederhana, oportunis ini adalah penjilat. Sebagai contoh konkret adalah seperti ini. Misalnya saya adalah seorang pejabat, maka orang-orang akan mendekati saya supaya orang-orang itu mendapatkan keuntungan dari relasi dengan saya. Atau misalnya saya dekat dengan Pak Bupati yang baru misalnya. Nah, dalam hubungan saya dengan Pak Bupati yang baru, saya mengambil keuntungan. Misalnya, saya mendapatkan proyek ini, saya mendapatkan kedudukan ini. Dan oportunis biasanya tidak peduli dengan teman-teman dekatnya. Yang penting saya untung, yang penting saya selamat, yang penting saya mendapatkan posisi, yang penting saya naik jabatan. Nah, itulah oportunis. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Daud menghadapi para oportunis. Daud menghadapi perilaku-perilaku orang-orang dekatnya yang diam-diam mengkhianati atau diam-diam sebenarnya menjatuhkan Daud. Diam-diam memberikan berita-berita yang tidak benar kepada Raja Saul yang berkuasa pada waktu itu. Orang-orang mendekati Raja Saul hanya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dengan cara menjatuhkan Daud, si pahlawan yang mengalahkan Goliat itu. Nah, pasal yang kelima dan pasal yang ketujuh ini adalah sikap Daud, ini adalah doa Daud ketika menghadapi orang-orang oportunis, ketika menghadapi kebohongan-kebohongan, ketika menghadapi pengkhianatan-pengkhianatan oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Posisinya Daud masih sebagai prajurit, belum sebagai raja di pasal yang kelima dan yang ketujuh ini. Sebagai tambahan keluargaku, ketika kita mempelajari Mazmur tidak ditulis seperti sejarah, ini syair. Jadi tidak ada kronologinya, tidak ada urutannya. Kalau pasal yang pertama, kedua, ketiga, keempat kita pelajari itu bukan sebuah urutan waktu. Nah, pasal yang kelima dan ketujuh sengaja saya gabungkan karena temanya sama sebenarnya. Bagaimana Daud menghadapi kebohongan-kebohongan, berita-berita yang miring tentang dirinya, walaupun oleh orang yang berbeda ataupun zaman waktu yang tidak sama. Tetapi di masa yang sama, yaitu ketika Daud masih menjadi prajurit. Saul masih menjadi raja pada waktu itu. Nah, pasal yang kelima ini terjadi ketika Raja Saul masih berkuasa dan Raja Saul memiliki beberapa orang dekat, perwira-perwira. Daud sebenarnya termasuk jajarannya orang dekatnya Raja Saul, karena dia pahlawan, dia yang berhasil mengalahkan Goliat. Tetapi diam-diam perwira-perwira atau orang-orang dekatnya Raja Saul itu tidak suka dengan Daud. Dan itu mempengaruhi Raja Saul. Kalau saya tadi mengatakan Raja Daud, ya saya terbiasa menggunakan Raja Daud, tetapi di pasal yang kelima ini prajurit Daud sebenarnya, atau perwira Daud. Nah, diam-diam para perwiranya Raja Saul ini menceritakan hal kebohongan tentang Daud kepada Raja Saul, dan sayangnya Raja Saul terpengaruh. Sehingga Raja Saul mulai membenci Daud. Kata kunci di pasal yang kelima ini tentang kebohongan, ini muncul seperti ada kata dengarlah, berilah telinga, pembual, pembohong. Lebih-lebih nanti kalau kita memperhatikan ayat yang ke-10 keluargaku, itu tentang perkataan yang tidak jujur. Nah, ini yang menjadi kata kunci di pasal yang kelima. Artinya Daud sedang menghadapi berita bohong. Daud sedang dipojokkan oleh karena dusta atau kebohongan-kebohongan. Ini pasal yang kelima. Sedangkan pasal yang ketujuh, kalau di pasal yang kelima tidak menunjukkan seorang, tetapi ini semacam beberapa orang kelompok yang dekat dengan Raja Saul, oportunis yang dekat dengan Raja Saul. Sedangkan pasal yang ketujuh keluargaku sebenarnya sama, yaitu menghadapi sebuah berita miring, berita bohong tentang Daud. Namun di pasal yang ketujuh namanya jelas dituliskan di sana, yaitu nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, K-U-S-H, atau terjemahan yang lain menggunakan kata Kushi, orang Benjamin itu. Nanti saya akan ulas sedikit tentang orang Kus ini. Ini
sudah mengarah kepada satu orang Kus dari suku Benjamin yang membual, yang membuat Daud itu menjadikan sangat menderita karena berita-berita atau pernyataan-pernyataan miringnya yang disampaikan kepada Raja Saul, dan Raja Saul terpengaruh. Nanti kita bisa mengecek ini sampai akhirnya prajurit Daud ini harus melarikan diri dari Saul. Nanti kita bisa cek di 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 9-10. Ini ketika di sebuah gua Daud bisa menyelamatkan diri dari Saul. Lalu Daud mengungkapkan, kenapa tuanku percaya kepada pembohong-pembohong itu. Nah, ini mengarah kepada pasal yang ke-7 di Mazmur ini, yaitu ketika orang Kusi. Di Alkitab tidak banyak dipakai kata Kus atau Kusi ini. Biasanya menunjuk kepada arti hurufiahnya sebenarnya adalah hitam. Ini mengarah kepada keturunan Ham atau orang-orang berkulit hitam. Sehingga Kusi itu juga diterjemahkan sebagai orang-orang Ethiopia atau semacam budak pada waktu itu, atau orang-orang yang dibeli, termasuk orang-orangnya Saul pasti mempunyai itu. Namun yang menjadi rancu memang adalah orang Kusi, orang hitam, keturunan suku Benjamin. Sedangkan Benjamin itu adalah bagian dari 12 suku orang Israel. Apakah ini hasil dari perkawinan campur antara orang Israel dengan orang Ethiopia sehingga menghasilkan orang suku Benjamin yang berkulit hitam? Kita tidak tahu. Tetapi jelas di sana dikatakan adalah Kusi, yang menjadi salah satu orang dekatnya Raja Saul, yang sangat membuat Daud menderita karena Saul lebih mendengarkan Kusi untuk menyerang, membenci, bahkan membunuh Daud sebagai prajuritnya. Nah, keluargaku yang dikasih Tuhan, mari kita secara cepat kita belajar bagaimana ketika kita menghadapi orang-orang oportunis seperti ini, bagaimana kita menghadapi kebohongan-kebohongan, bagaimana kita menghadapi berita-berita yang miring tentang kita dan itu disampaikan kepada orang lain, dan orang lain itu percaya kepada berita miring itu tentang kita. Apakah kita harus marah? Apakah kita harus menuntut dalam pengadilan? Atau bagaimana? Pasal yang kelima, kita bisa belajar dari Mazmur ini bagaimana kita berdoa ketika kita menghadapi ketidakadilan karena kebohongan-kebohongan tentang diri kita. Kita belajar bagaimana Daud berdoa ketika dia dipojokkan oleh karena berita-berita kebohongan-kebohongan. Ini bagian yang pertama. Isi doa ketika Daud menghadapi kebohongan-kebohongan itu. Yang pertama adalah ayat yang pasal yang kelima, ayat 2 sampai yang ke-7. Itu kata kuncinya adalah dengarkanlah. Dengarkanlah. Daud memulai hari dengan mengangkat perhatiannya hanya kepada Tuhan melalui doa. Pagi hari Daud menghampiri Tuhan dan mengucapkan, dengarkanlah doaku ya Tuhan. Tuhan menjadi tujuan yang utama, dan Tuhan selalu mempunyai telinga kepada orang-orang yang tulus berseru kepadanya. Ketika kita menghadapi kebohongan-kebohongan, mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan mempunyai telinga untuk ketulusan hati kita. Ayat yang ke-8 dan ke-9 dari pasal yang kelima, ini isi doanya Daud. Yang pertama, dengarkanlah. Yang kedua adalah, ini berbicara tentang tuntunlah. Daud harus hati-hati sekali, karena selama dia ada di sekitarnya Raja Saul, dikelilingi oleh orang-orang dekatnya Raja Saul yang oportunis, Daud harus berhati-hati karena sedang diamati, sedang dicari lengahnya untuk dicelakai. Kita bisa membandingkan nanti di 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Itu peristiwa yang mengerikan, di mana ketika Daud tidak siap berperang, Daud sedang bermain kecapi. Ya, cerita panjangnya nanti dibaca lengkap, silakan keluargaku. Raja Saul itu karena sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan, Raja Saul itu dikatakan seperti kesurupan. Lalu dia mengambil tombak dan tiba-tiba dia menyerang Daud yang tidak siap itu. Daud sedang main kecapi. Ya, ibaratnya saya sedang main gitar tidak siap, tiba-tiba dilempar lembing atau tombak itu. Karena Saul sangat membenci Daud. Nah, oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-8 dan 9 dari pasal yang kelima, Mazmur ini adalah tentang tuntunlah.
tuntunlah aku supaya aku bisa berhati-hati. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Ketika kita menghadapi kebohongan-kebohongan, mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku, tuntunlah aku. Kemudian ayat yang berikutnya, isi doa Daud, ayat yang ke-10-11. Lindungilah aku. Lindungilah aku. Daud meyakini benar bahwa tidak ada faedahnya atau tidak ada menangnya ketika harus melawan kebohongan-kebohongan itu dengan kekuatannya sendiri. Sehingga di dalam doanya Daud tidak melawan Saul. Justru Daud memilih melarikan diri. Tetapi di dalam pelarian dirinya Daud mengungkapkan melalui doanya, lindungilah aku. Tuhanlah pelindung kita, keluargaku. Sebab itu ketika kita mendapatkan ketidakadilan, kita disudutkan oleh karena kebohongan oleh siapapun, maka kita berdoa, lindungilah aku. Dan ayat yang terakhir dari pasal yang kelima, ini pola doanya Daud. Bagian yang pertama, bagaimana kita menghadapi kebohongan, caranya kita berdoa seperti apa, yaitu jangan lupa, tetap minta berkat. Ayat 12-13, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai. Di tengah kepedihan hatinya, Daud selalu mengingat orang banyak. Dan itu mengajarkan kepada kita untuk kita meminta berkat kepada Tuhan, baik untuk diri kita maupun kepada orang lain. Bahkan dalam perjanjian baru Tuhan Yesus juga mengajarkan, kita pun sebenarnya diminta Tuhan ketika ada orang yang memusuhi kita, kita diminta untuk mendoakannya, bukan mengutukinya, tapi memintakan pengampunan ataupun berkat bagi orang itu. Nah, dalam konteks perjanjian lama sedikit berbeda dengan perjanjian baru. Nanti kita mendapatkan ini bahasa syair. Doanya sepertinya kok kasar gitu ya doanya Daud. Tetapi sekali lagi ini bahasa syair dan konteksnya perjanjian lama. Tetapi kita bisa belajar di bagian yang terakhir pasal yang kelima ini adalah bagaimana Daud meminta berkat. Dalam keadaan apapun Daud memikirkan bahwa Tuhan itu baik dan selalu bersedia melimpahkan berkat bagi dirinya dan bagi orang-orang yang mengikutinya. Ini sikap ketika kita berdoa, ketika kita menghadapi kebohongan-kebohongan, keluargaku. Yang kedua, pasal yang ke-7 yang bisa kita pelajari adalah, kalau tadi dari kita ketika berhadapan dengan Tuhan, kita berdoanya seperti apa? Nah, sekarang adalah, itu isi doanya. Sekarang adalah pasal yang ke-7, Daud menyampaikan pengajaran bagaimana dia bersikap. Bagaimana dia bersikap ketika mendapatkan ketidakadilan, ketika akhirnya dia mendapatkan kesulitan-kesulitan karena berita-berita yang tidak benar, kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh teman-temannya kepada Raja Saul, sehingga Daud mengalami kesulitan, bahkan diancam kematian oleh rajanya sendiri. Sikapnya seperti apa? Nah, ini disampaikan di pasal yang ke-7. Nanti keluargaku bisa membaca lengkap di pasal yang ke-7 di Mazmur ini. Allah hakim yang adil. Tadi saya sudah membaca, ini dinyanyikan untuk Tuhan karena Kushi, orang Benjamin yang membuat prajurit Daud sangat menderita, harus melarikan diri dari Saul karena dikejar oleh Saul, ingin dibunuh oleh Raja Saul yang sebenarnya adalah bapak mertuanya sendiri. Wah, mengerikan ya, ketika Daud menjadi raja, dia dikejar oleh anaknya sendiri, tetapi ketika Daud menjadi prajurit, dia dikejar oleh bapak mertuanya sendiri. Wah, mengerikan sekali. Tetapi disinilah kita belajar sikapnya Daud ketika berdoa menghadapi kesulitan ini. Yang pertama kita bisa melihat dari ayat yang kedua sampai yang ke-6 itu tentang tema kejujuran di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, ketika kita sedang dituduh, ketika kita sedang dipojokkan oleh berita-berita kebohongan, maka ingatlah bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Sehingga di dalam doanya Daud mengajarkan bersikap jujur. Kita ada lagu yang dinyanyikan, seringkali dinyanyikan, syair itu kira-kira seperti ini, selidiki aku. Kita meminta Tuhan untuk melihat kita. Kita berani terbuka dengan Tuhan, meminta Tuhan meneliti kehidupan kita. Itu yang dilakukan oleh Daud. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Maka jangan takut mengakui semuanya di hadapan Tuhan.
Bahkan termasuk kesalahan dan dosa kita bisa akui di hadapan hakim yang adil itu, dan kita mengakuinya dan mohon ampun, maka Tuhan menyelesaikannya. Tuhan menyelesaikannya di dalam Yesus Kristus. Sikap doa kita ketika kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan karena ketidakadilan adalah, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Mengizinkan Tuhan meneliti hidup kita ataupun menguliti hidup kita. Yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-14. Mari kita coba lihat di pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-14, keluargaku. Setelah ada kata jeda, sela di ayat yang ke-6, ini berbicara tentang Daud bersikap menjadikan Allah satu-satunya hakim yang adil. Perlindungan tetapi juga hakim yang adil. Bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, dan seterusnya. Menjadikan Tuhan sebagai hakim. Daud tidak pernah berusaha membela diri ketika dia diserang ataupun tertekan seperti ini. Tapi Daud berlindung kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Dia percayakan kepada hakim yang adil. Demikian juga dengan kita. Keluargaku, kadangkala pembelaan-pembelaan kita tidak perlu ketika kita diserang ataupun kita dipojokkan, baik di tempat pekerjaan atau di tengah masyarakat, ketika kita dituduh, ketika berita-berita miring, kebohongan, orang nyinyir tentang kita, kadangkala kita tidak perlu membela. Musa juga tidak pernah membela dirinya, tapi Tuhan yang akan menjadi hakim yang adil. Ada lagu Allah Pembelaku. Jangan lupa itu. Kalau yang pertama tadi, selidiki aku, ini Allah pembelaku. Bagian yang ketiga, sikap doanya Daud adalah ayat 13 sampai 17, keluargaku. Ada jeda kalau mempelajari di Alkitab tertulis dalam bentuk buku, ada spasi antara ayat 12 dengan yang ke-13. Ayat 13, sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya, membidik. Nah, hati-hati keluargaku, kalau membaca di sini, kok Daud berdoanya kok menginginkan celaka orang lain. Tidak, ini bahasa syair dan konteks perjanjian lama. Perjanjian lama kita masih bisa mendapatkan cerita-cerita tentang membunuh, memusnahkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti itu. Jadi itu konteks perjanjian lama ya, belum di dalam zaman kasih karunia. Dan sikap yang ketiga adalah Daud hanya berharap kepada Tuhan. Ayat 13 sampai 17 itu berbicara tentang bagaimana Daud menantikan pertolongan Tuhan. Setelah Daud mempercayakan semuanya kepada hakim, yaitu hakim yang adil Tuhan, maka ayat 13-17 dalam bentuk doa seperti itu sebenarnya boleh disimpulkan Daud menanti pertolongan Tuhan itu. Daud berharap hanya kepada Tuhan yang mampu menolongnya. Keluargaku, jangan lupa, ketika kita menghadapi persoalan, kita bisa membagi bebannya kepada saya, kepada keluargaku, kepada teman-teman seiman. Tapi jangan lupa, pertolongan sejati kita harapkan dari Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan siapa saja untuk menolong keluargaku ketika kita hanya mengharapkan kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak menjadi soal kita berbagi beban dengan siapapun, dengan keluargaku, dengan saya sebagai gembala sidang. Tapi tetaplah menanti dan berharap hanya kepada Tuhan. Bagian yang terakhir, ayat yang ke-18, sikap doa Daud ketika sedang menghadapi kesulitan karena kebohongan, karena ketidakadilan adalah dalam keadaan apapun, Daud belajar mengucap syukur. Wah, itu seluruh sebanding dengan apa yang disampaikan dalam perjanjian baru, baik oleh Tuhan Yesus maupun rasul-rasulnya. Ayat yang ke-18, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Keluargaku, di tengah apapun yang menimpa kita, kadangkala kita mengalami ketidakadilan, mari kita tetap belajar seperti Daud, kita tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tetap mengalami kebaikan Tuhan dan kita sedang mengalami keadilan Tuhan dinyatakan. Sebab itu, teruslah mengucap syukur. Mengucap syukur untuk kemarin, tahun yang lalu, tahun-tahun yang sudah lewat, kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak terhitung dalam kehidupan kita. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita, bagaimana kita berdoa
apa yang kita katakan kepada Tuhan dan bagaimana sikap kita ketika kita berdoa, ketika kita mengalami perkara-perkara yang memojokkan kita atau ketidakadilan menimpa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena memiliki Tuhan, Hakim yang adil, yang maha tahu, yang menyelidiki hati kami. Tuhan yang bisa kami andalkan menjadi perlindungan kami di tengah kehidupan dunia ini. Kadang-kala kami menjadi sasaran dosa, kadang-kala kami menjadi sasaran ketidakadilan. Kami dituduh, kami dipojokkan, kami dibenci tanpa sebab. Tetapi Engkau mengajarkan kasih kepada kami. Kami tidak mendoakan hal yang buruk kepada mereka, tetapi kami kembalikan kepadamu. Engkau Allah kami yang adil, Hakim yang adil, pelindung kami yang berkuasa. Tolonglah kami supaya kami bisa seperti prajurit Daud ketika menghadapi kesulitan, kepedihan oleh karena orang-orang yang mengkhianatinya, orang-orang yang menuduhnya, orang-orang yang memberitakan kebohongan kepada Raja Saul. Sehingga kehidupan Daud menjadi seorang pelarian yang tidak menyenangkan. Ajari kami untuk tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun ya Tuhan, selagi Engkau izinkan itu terjadi dalam hidup kami. Sembari meyakini bahwa Tuhanlah kemenangan kami. Nyatakanlah kuat kuasa-Mu, berikan kuat kesehatan kepada kami dan kecukupan kepada kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah bersama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Sebagai respon kita saat ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, agar kita dapat melakukan apa yang benar menurut Kristus, bukan menurut dunia. Mari kita nyanyikan dari nyanyian pujian nomor 233, Hidup bagi Sang Penebus.